أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh yang kami muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat hidup dalam naungan hidayah iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Kita mendapatkan nikmat sehat walafiat, artinya sehat yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salam dan salawat malah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insyaallah termasuk kita sekalian. Amin. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa jiwa manusia itu mengalami dinamika. Itu karena ada unsur ilham takwa dan ilham fujur. Selalu dua ilham itu bekerja, nanti mana yang lebih dominan. Kalau yang dominan itu ilham takwanya, ilham fujurnya mampu diredam, dialah orang yang dikatakan qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Tapi sebaliknya, kalau yang dituruti, yang dominan itu ilham fujur, sementara takwanya itu malah ditinggalkan, itu yang namanya waqad khaba man tasyaha. Sungguh celaka orang yang mengotori. Lah, dalam dinamika jiwa ini, kemudian Al-Quran menggambarkan. Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang digambarkan dalam proses kejiwaan seseorang dalam pengelolaan nafsiyahnya itu. Yang pertama, Quran menggambarkan nafsu manusia itu dengan istilah nafsul ammarah. Dengan istilah apa? Nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu bukan kok nafsu marah-marah, itu bukan. Amarah itu bukan dari kata marah. Amarah itu dari kata amar. Fi'il amar itu kan kalimat perintah. Dulu kalau kita mau ujian SIM ada amar. Amar itu kan rambu-rambu lalu lintas, perintah dan sebagainya. Tetapi perintah di sini itu konotasinya negatif. Ini kita ambil dari surat Yusuf. Dulu dikisahkan Nabi Yusuf alaihi salam itu kan diopeni atau dibeli oleh penguasa Mesir namanya Potifar. Dia itu seorang gubernur, seorang wali. Wali dalam pengertian itu penguasa negeri di Mesir. Lah Yusuf ini tumbuh jadi pemuda. Pemuda yang sangat tampan. Ketampanannya itu bagaikan 1000 bulan. Semuanya pasti akan terpikat melihat wajah Nabi Yusuf. Itu kalau Christian Sugiono lewat itu. Ya. Anjasmara lewat ya. Ya. Aryo Saloka juga lewat itu. Mana penggemar sinetron. Ya, tampan sekali itu. Lah istrinya Potifar
ibu kosnya itu, ibu angkatnya itu namanya Zulaikha, masih muda, umurnya terpaut jauh dengan suaminya. Dan sebagai istri penguasa, Zulaikha itu masih gadis, Pak. Masih perawan, belum diapa-apakan sama suaminya, karena suaminya itu rodo kliwon gitu ya, mesake itu. Jadi itu rombongan jable itu jarang dibelai itu. Nah ini kalau lihat Yusuf yang ketampanan seperti itu, masuk dia ke kamarnya itu, mak teratap, Yusuf baru resik-resik kamar itu. Maka Yulai itu karena dorongan ya gairahnya itu lalu pintunya itu dikunci. Sudah mendekati Yusuf. Yusuf pun sebenarnya juga karep juga sama Zulaikha. Cantik juga, iya. Quran mengatakan seperti itu. Tapi Nabi Yusuf yang dalam keadaan seperti itu, genting tinggal saknyuk tadi. Saknyuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Kurang sidik wes gitu ya. Kurang sidik. Beliau itu kan dalam bimbingan Allah Ta'ala. Muncul kesadarannya, lalu beliau berucap, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di sini ada kata-kata nafsul amarah. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak berlepas diri dari hawa nafsu atau dari diriku ini. Maksudnya terjemahan saya tidak berlepas diri dari kehendak diriku ini, itu ada dua. Yang pertama, Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya itu normal. Normal itu yang duwe karep lah gitu ya. Duwe karep, pasti punya keinginan. Lawang di situ dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Zulaikha itu sangat ingin kepada Yusuf dan Yusuf pun ingin kepada Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf itu manusia normal. Ya mesti pengen. Ingat loh Pak, Bu, semua nabi kita itu menikah. Tidak ada nabi kok jomblo itu tidak ada. Karena menikah itu kehormatan baik bagi Bani Ismail maupun Bani Israel. Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 kebiasaan nabi itu. 1, asyiwaku gosok gigi. Yang kedua wal khitanu khitan. Yang ketiga wanikahu menikah. Dan yang keempat wata'anturu pakai wangi-wangian. Nabi Yusuf ingin. Nah itu, tapi dalam keadaan seperti itu, terjemahan yang kedua, dan saya tidak berlepas diri dari hawa nafsu itu artinya Nabi Yusuf itu tidak mengumbar nafsunya. Itu. Jadi beliau memahami betul, punya nafsu dan pengen, tetapi beliau mampu mengendalikan. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Kenapa? Inna nafsala amaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Di situ ada kata-kata inna nafsala amaratun bisu. Lalu disebut dengan istilah nafsul amarah. Yaitu nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Nabi Yusuf lari dekati pintu, dioyak sama Zulaikha saking senenge. Candak kelambi gegere suwek. Jadi sobeknya itu di bagian punggung. Maka ketika diadili oleh hakim, hakim tidak perlu berdele-dele daftar ke pengadilan, enggak perlu. Zaman dulu itu pengadilan ya sudah di tempat aja. Tangkap basah. Ternyata yang robek baju di bagian punggungnya Yusuf. Berarti kelihatan kalau yang merobek siapa? Zulaikha. Coba kalau yang robek itu bagian dada. Nah, berarti Nabi Yusuf yang memperkosa. Itu maka Nabi Yusuf bebas dari fitnah itu. Bayangkan loh. Sudah terkunci kamarnya, wis kari nandangi lah gitu ya. Mek nandangi itu. Itu kalau bukan Nabi Yusuf ya enggak yakin. Kalau cuma Dede Yusuf ya nggak yakin. Ya juga nggak yakin kalau Jamal itu ya so tahan ya. Bayangkan kalau disuguhi kayak gitu di tempat yang sepi, tidak ada orang, sudah tertutup, kok nggak mau itu, ayo mubadir itu. Nah, itu luar biasa Nabi Yusuf itu. Itulah terbebas dari fitnah. Lah, itulah namanya nafsul amarah, yaitu nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Lah kalau nafsul amarah itu dituruti, nanti yang muncul dosa-dosa, su'un, sayyi'ah, jarimun, ismun, itu kata-kata tentang dosa itu. Lah kata-kata jarimun, ismun, su'un, sayyi'ah, kata-kata tentang dosa itu di telinga orang Jawa itu kurang familiar.
Apalagi dulu masyarakat peralihan dari Hindu Mojopahit ke Demak. Maka pinter-pinternya para wali, para sunan, itu mengistilahkan konsep ini dalam bentuk lisanan Jawian. Lisanan Jawian itu dibahasakan dengan bahasa Jawa. Supaya mudah dipahami, muncul istilah namanya konsep molimo. Molimo itu mo yang pertama maling, mencuri, nyupet, ngerampok. Mo yang kedua itu main, judi. Judi dadu, judi kartu, sampai judi bursa saham. Maaf kalau ada yang main bursa saham. Yang ketiga yaitu minum. Minum itu mabuk, minum-minuman keras, whisky, Johnny Walker, sampai topi miring, ciu bekunang. Termasuk minum itu madat, narkoba, ekstasi, sabu-sabu. Mau yang keempat itu madon, nek wedok ya melanang. Wong wedok melanang ada enggak? Ada, nek lanang playboy, nek wedok lenjeh gitu aja. Mau yang kelima mateni. Lah, mau limo ini lalu melekat dalam masyarakat Jawa, mudah diterima. Kalau sekarang mungkin pemerintah nyebut dengan istilah pekat, penyakit masyarakat. Lisanan Jawian itu merupakan uslub yang digunakan oleh para wali dan para sunan. Boleh sekali. Dan itu kita perlu yang kata itu namanya uslub. Uslub itu tergantung pada situasi, tergantung pada perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat. Sifatnya adaptif, itu namanya uslub. Lain dengan thariqah. Saya berikan contoh supaya nanti tidak salah pengertian. Nabi itu thariqah dakwahnya sama, ceramah. Nabi itu di mana-mana ceramah, tausiah. Ya kayak gini nih. Itu thariqah Nabi. Jadi kita pengajian tausiah ini niru thariqahnya Nabi. Tapi loudspeaker ini uslub. Zaman Nabi sudah ada loudspeaker belum? Belum. Kipas angin, lampu, dan sebagainya termasuk jam dinding, itu adalah uslub. Zaman Nabi belum ada. Zaman Nabi itu begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu dong ngusap rai. Karena lantainya dari pasir. Zaman Nabi belum ada sajadah, belum ada keramik, belum ada tegel. Nah, begitu salam, ini dong ngusap rai, buka pasir. Tapi kalau di Masjid Tegalrejo, Bar Subuhan kok isih ngusap rai, berarti pancen kebak pasir. Tapi ngusap rai ya ora apa-apa, wong Kanjeng Nabi dulu juga kayak gitu kok. Tapi paling tidak kita tahu ceritanya. Itu bedanya thariqah dengan uslub. Nabi itu thariqahnya dakwah, ya kemana-mana. Itu thariqahnya kemana-mana itu dakwah. Tapi soal kendaraan itu uslub. Zaman Nabi kemana-mana kendaraannya kalau nggak onta ya kuda. Tapi kalau sekarang kesini saya naik kuda, parkir repot itu. Ah iya. Bukan lagi kuda, unta, tapi sepeda motor. Itu uslub. Ngaten nggih? Lah bahasa ini juga uslub. Kanjeng Nabi dakwah pakai bahasa Arab, itu uslubnya. Dakwah di lingkungan masyarakat Jawa, ya nganggo basa Jawa. Lah soal uslub itu para wali, para sunan itu enggak ada duanya. Pinter sekali menggunakan uslub. Dah itu yang namanya dosa. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Berikutnya, manusia itu normalnya loh ya, wajarnya setelah berbuat dosa biasanya menyesal. Misal, kenapa berbuat dosa? Kenapa berbuat salah? Lah penyesalan jiwa ini dalam Quran namanya nafsul lawwamah. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku Allah bersumpah demi hari kiamat dan aku Allah bersumpah demi jiwa yang penuh penyesalan. Jadi dinamika jiwa seperti itu, berbuat dosa lalu menyesal, itu biasa. Perjalanan hidup manusia memang seperti itu, menyesal. Menyesal ini baik, Pak. Iya, daripada enggak menyesal, masa berbuat dosa cengengesan. Nah, penyesalan ini, Pak, itu nanti dimasukkan ke dalam rukun tobat. Jadi tidak hanya menyesal, tapi menyesal dalam rangka bertobat. Tobat itu rukunnya ada 4. Kalau 4 ini terpenuhi, tobatnya sah diterima, pasti karena Allah dan Rasulnya yang menjamin. Sama dengan rukun nikah. Rukun nikah itu ada 6. Asal 6 ini terpenuhi, nikahnya sah. Mau di masjid, di rumah, di hotel, dimanapun, suguhane opo itu, yang penting 6 ini. Orang nikah itu kan rukunnya ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, 2 orang saksi,
wali, mahar, mas kawin, ijab kabul. Asal ada 6 ini sah. Apapun baju seragamnya. Tapi kalau nggak ada salah satu, nikahnya batal. Ada pengantin laki-laki, tapi nggak ada pengantin perempuan. Lah arep kawin karo sapa? Apa karo wit gedang? Ada 2 orang calon pengantin, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada mahar. Tapi nggak ada ijab kabul, itu namanya ngobrol, Pak. Jagungan. Tapi kalau 6 ini ada, sah. Rakitan suguhane mie kacang bawang, sah. Tobat juga gitu, asal rukunnya 4 ini terpenuhi, sah tobatnya, diterima. Dan rukun pertama dari tobat adalah menyesal. Jadi kalau orang itu tobat, itu wajahnya menyesal. Dan wajah menyesal panjenengan preso piyambak. Jadi kalau ada warga kita kok raine ndungklo saja kaya sedih, jangan lalu suudzon, bocah iki mesti stres. Belum tentu, siapa tahu dia dalam rangka tobat. Oke mesti diutang kita orang. Belum nek diutang kita oke iya. Tapi menyesal dia itu menyesali dosa kok. Dan itu baik. Ya memang harus menyesal. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Rabbana dzalamna boleh, Rabbana faghfir lana boleh, Astaghfirullahaladzim boleh. Doa Allahumma firli silakan, Allahumma innaka afuwun silakan. Banyak sekali doa istighfar itu, perbanyak. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Ini yang paling abot. Wis salah bune aku wis kapok ora merokok. Ayo kasure wis kobong. Ada loh dulu orang laki-laki itu ngerokok sambil tidur, kasurnya kamar kobong, ada tidak? Ada. Wis aku wis mengguk, wis tenang. Tobat setahun orang rokok, 2 tahun, 3 tahun enggak ngerokok. Sampai 8 tahun. Lah kok pada tahun ke-9 koncone SMA ngumpul-kumpul panitia reuni. Le rapat wae nggone sate Pak Pong. Mantap. Bar mangan sate nongseng ana sing ngetokke Ji Samsu. Duh kok kaya kecut ya. Nyeler siji, tobatnya batal. Karena rukun tobat itu yang ketiga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan yang keempat diikuti amal soleh. Amal soleh untuk tobat itu berbeda dengan amal soleh kita sehari-hari, Pak. Kalau kita itu apapun ya kita kerjakan insya Allah amal soleh. Tapi khusus dalam rangka tobat tidak. Amal solehnya itu harus cocok sesuai dengan dosanya. Kalau dosanya itu ngemplang utang, amal solehnya ngelunasi utang. Jangan kalau dosanya ngemplang utang kok amal solehnya saling memaafkan. Wes ya. Besok kalau lebaran kita salaman saling memaafkan. Utangnya lunas belum? Ambo nganti dan ya belum. Itu enggak cocok. Saya pernah ada orang itu, Pak Iksan, saat ini Setia Novanto nih kok, ketua DPR. Itu yang dulu korupsi apa itu EKTP itu. Ini maaf nggak ada hubungannya dengan gibah loh, nanti aku beritahu. Saat ini pun tobat loh teng penjara. Terus sampean kok ngerti Mas? Aku lo wartawan. Setia Novanto ini teng penjara niku nek maghrib ngisa jamaah teng masjid mboten kendhat. Tadarus, Pak. Senin Kemis poso sunah. Oh gitu. Tobat ning ngobrol, Pak. Sik lo tak tekon duwite sing dikorupsi pun dibalikke dereng. Dereng. Ayo berarti belum tobat. Tobatnya koruptor itu mengembalikan seluruh harta yang dikorupsi. Oh, dosanya korupsi kok amal solehnya mengunjungi panti asuhan. Orang nyambung. Sekarang memang kayak gitu loh. Enggak nyambung. Dosa itu harus cocok dengan amal itu harus cocok dengan Nabi saja ketika sama Ukasah dituntut, ya Rasulullah, dulu Anda pernah mencambuk punggung saya di hadapan sahabat, padahal Nabi sudah mulai sakit-sakitan mau menjelang wafat. Itu saja Nabi itu menyediakan punggungnya. Silahkan ganti balas pukul. Karena Nabi itu kesalahannya dianggap memukul punggungnya Ukasah. Jadi ketika Ukasah itu menuntut Nabi itu untuk dipukul punggungnya, Nabi yang menyerahkan. Tidak lalu ketika Ukasah, ya Rasulullah, Anda dulu mencambuk punggung saya. Oh kalau gitu nanti malam mengadakan khataman, enggak. Enggak. Amal solehnya harus nyambung dulu. Dan menyerahkan harta yang dikorupsi itu berbeda dengan disita. Jamaah yang kami muliakan, inilah yang namanya nafsu yang kedua, yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang penuh penyesalan. Nah, kita menyesal, baik itu malah benar.
Sebab kalau orang berbuat dosa kok tidak menyesal, wah itu celaka. Itu namanya khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Berarti Allah telah mengunci mati hatinya. Bagi orang yang telah dikunci mati hatinya, berbuat dosa itu enggak ada perasaan bersalah, inosen itu. Ya bar nyerempet wong paling santai. Ya, bar misuh-misuh ngono madang waret ngono biasa. Ora rumangsa dosa. Yang kayak gini mah bermasalah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kalau tadi yang pertama itu nafsul amarah, nafsu yang menyuruh kepada perilaku keburukan. Lalu yang kedua nafsul lawamah, nafsu jiwa yang penuh penyesalan. Baru kalau sudah menyesal sobat, nafsunya kembali menjadi tenang, jiwanya damai. Lah jiwa yang tenang, damai, itu namanya nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang ketiga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs jiwa yang mutmainnah, yang tenang, damai, sejahtera. Nek wong Jawa ngarani wis menep, wening. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Lalu kita menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi seruan panggilanmu, les seperti benang yang dilolos dari tumpuan jerami. Itulah gambaran jiwa kita itu, nafsul amarah, nafsul lawamah, dan yang terakhir nafsul mutmainnah. Saya minta waktu 5 menit. Biasanya itu juga urutan umur. Orang itu kalau masih remaja, itu yang bicara itu nafsul amarahnya itu. Maka ada istilah kenakalan remaja. Tanpa menolak ada istilah kenakalan orang tua juga ada. Tapi kebanyakan kenakalan itu remaja. Yang suka kalau di jalan naik motor ngebut, wah, Masya Allah kalau setan itu. Itu yang gini ngebut itu anak muda apa pensiunan? Ayo mesti anak muda, wong tua paling ngebut ke sarungan gitu ya. Yang suka tongkrongan di alun-alun, nongkrong di kafe-kafe yang sampai pagi nongkrong di lembah di mana-mana tongkrongan. Itu kebanyakan itu remaja atau anggota Wedatama. Hampir remaja. Yang sukanya jedang-jedung, dugem, nyabu-nyabu, konsumsi narkoba itu anak muda. Yang biasanya yang-yangan bendino. Wong tua bocah nom. Wong tua juga ada. Tapi kebanyakan anak muda. Maka kita kalau keluar dari alun-alun namanya jalan panguraan. Nggone wong sorak, nggone wong euforia, nggone wong panguraan itu nggone cah-cah nom. Anggone nyambut gawe lagi golek bondo kedudukan itu namanya marga mulya. Nek wis mulya karepe nek tekan tuwa cari jalan rohani namanya marga utama. Rut panguraan, marga mulya, marga utama. Makanya marga mulya itu pasar. Pasar itu untuk mencari keuntungan, mencari kemuliaan. Tapi kalau sudah golong gilik, itu namanya marga utama. Bersatunya antara jiwa manusia dengan kehendak Tuhan itu namanya golong gilik. Tapi golong giliknya wis hilang. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Itulah perjalanan manusia seperti itu. Ya. Nah sekarang ini, kenapa jiwa lawamah, nafsu lawamah itu kok jarang muncul? Orang enteng berbuat dosa sekarang itu. Kenapa? Salah satu sebabnya loh, ini cuma salah satu sebabnya, mohon maaf. Sambil menghabiskan waktu yang 5 menit. Sekarang itu banyak yang namanya, tolong diingat-ingat, ada istilah eufemisme. Eufemisme itu apa? Eufemisme itu menghaluskan istilah. Jadi sebenarnya itu perkara yang buruk, jelek, kotor. Tapi dipermak istilah itu sehingga menarik, sehingga menjadi baik. Seolah-olah seperti itu. Contoh, maaf loh ya, kalau dikatakan riba, tidak ada yang doyan. Haram. Tapi begitu disebut bunga, doyan kabeh. Bedanya apa? Blas ra ono. Coba, ini bank atau lembaga keuangan apapun bersedia memberikan riba 15%. Tak jamin nggak ada yang nabung. Tulisannya riba kok. Tapi kalau riba itu diganti bunga, mau enggak? Mau. Podo ora? Podo.
Padahal bunga itu kan bayangannya bunga mawar, bunga melati, bunga indah. Berkembang gitu loh. Kalau Inggris nyebutnya red itu tumbuh. Ya nek tumbuh lah nek bangkrut. Itu termasuk eufemisme. Ada salah satu bahkan ormas Islam, tak perlu saya sebutkan, di cabang atau ranting tertentu, itu mengadakan koperasi simpan pinjam. Itu dalam satu malam, perputaran uang itu bisa mencapai 90 juta, Wak. Karena warga di situ lebih suka nanamkan uang di koperasi simpan pinjam, karena bagi hasilnya itu lebih tinggi daripada bank konvensional. Nah, ini bagi hasil itu nama lain dari riba. Tapi kalau diberi nama riba, nggak ada yang mau nabung. Janjane podo wae. Itu namanya eufemisme. Kalau disebut pelacur, itu jelek, negatif. WTS itu nggak enak didengar, wanita tunasusila. Tapi begitu disebut PSK, pekerja seks komersial, legal. Iya, itu kan eufemisme. Nek disebut pembantu rumah tangga, itu kok kaya jelek merendahkan, apalagi disebut batur, rewang, gedibal, kielik. Tapi disebut asisten rumah tangga, wah mantep. Kemana Mbak Ibu? Wah sekarang ibu saya jadi asisten. Bayanganku neng kantor cekelane laptop. Lah jadi asisten kok sampai sore belum pulang. Nah, ini baru jerengi Wak. Loh. Asisten kok jerengi ya. Oh batur. Janjane apa doa? Itu namanya eufemisme. Riba diganti bunga, diganti interest, diganti bagi hasil. Menarik. Janjane podo wae. Kalau disebut zina itu jelek, tapi kalau disebut making love manis tapi. Itu namanya eufemisme. Sekarang banyak. Kalau disebut judi haram, tapi kalau disebut spekulasi, wah malah kaya ilmiah spekulasi. Janjane ya padha wae. Jangan lupa kita itu main saham itu tidak asal spekulasi Pak. Kita punya analis pasar, marketing analytical. Nangunamu jenenge analisis pasar, nggonku jenenge dolop, Pak. Kuwi padha. Ngono jenenge analis, kare muni dolop ya kesuwen. Padha itu, mbok nganti apa? Silakan main bursa saham. Kok anu ana dolope. Ning kono jenenge analis pasar. Janjane ya dolop. Nah, itu yang menjadikan orang itu ketika berbuat dosa tertutupi dengan istilah-istilah yang semacam itu. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian, mudah-mudahan dinamika jiwa ya seperti itu. Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, dan yang terakhir nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita sampai derajat kepada nafsul mutmainnah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.